Halo semuanya, saya Dr. Indri dan hari ini saya ingin mengajak Anda bertanya pada diri sendiri. Kapan terakhir kali saya memeriksa kesehatan seksual saya? Bukan hanya soal infeksi menular seksual, tapi kesehatan seksual secara keseluruhan, termasuk hormon, prostat, pembuluh darah, dan fungsi ereksi. Karena banyak pria yang tampak sehat, tapi sebenarnya memiliki masalah kesehatan seksual yang baru ketahuan ketika sudah terlambat. Hari ini saya akan membahas pemeriksaan apa saja yang penting dilakukan pria secara rutin, di usia berapa, dan apa tanda-tanda harus segera cek. Mengapa pemeriksaan seksual rutin penting? Kesehatan seksual pria bukan hanya soal kemampuan diranjang. Ini terkait dengan kesehatan, jantung, keseimbangan hormon, mental, kesuburan, kualitas hidup, dan hubungan dengan pasangan. Ereksi misalnya adalah indikator kesehatan pembuluh darah. Jika ereksi mulai melemah, itu bisa jadi tanda awal penyakit jantung. Banyak pria menganggap malu cek, tetapi pada kenyataannya, pemeriksaan dini bisa mencegah masalah besar di masa depan. Pemeriksaan yang harus dilakukan pria setiap tahun. Berikut pemeriksaan penting untuk pria, di luar tes STI. 1. Pemeriksaan prostat, mulai usia 40+. Prostat membesar bukan hanya soal BPH, tetapi juga bisa mempengaruhi aliran urin, kualitas ejakulasi, kenyamanan saat berhubungan, dan nyeri di area panggul. Pemeriksaan rutin meliputi pemeriksaan fisik, USG prostat, PSA, penangka kesehatan prostat. 2. Pemeriksaan hormon testosteron total dan bebas. Testosteron berpengaruh pada libido, ereksi, energi, mood, massa otot, dan kualitas tidur. Pria usia 35+ dianjurkan cek testosteron setahun sekali. 3. Pemeriksaan pembuluh darah penis, Doppler penis. Ini penting bagi pria yang mengalami ereksi tidak sekeras dulu, mudah loyo, jarang ereksi pagi, sulit mempertahankan ereksi. Doppler penis memeriksa kekuatan aliran darah, elastisitas pembuluh darah, adanya plak atau penyempitan. Ini menjadi deteksi awal penyakit pembuluh darah pada pria. 4. Pemeriksaan gula darah dan kolesterol. Karena diabetes dan kolesterol tinggi adalah penyebab utama. Disfungsi ereksi, aliran darah buruk, penurunan sensitivitas, neuropati saraf penis. Idealnya dicek setiap tahun atau setiap 6 bulan bagi yang berisiko. Pemeriksaan tambahan yang disarankan berdasarkan gejala. Selain pemeriksaan rutin tahunan, ada beberapa pemeriksaan tambahan. 1. Pemeriksaan varikokel untuk pria yang merencanakan kehamilan. Varikokel adalah pelebaran pembuluh darah di skrotum. Ini bisa menyebabkan sperma lemah, kualitas ejakulasi menurun, rasa berat atau nyeri di area buah zakar. USG skrotum bisa mendeteksinya dengan mudah. 2. Pemeriksaan kadar vitamin D dan zinc. Keduanya penting untuk testosteron, produksi sperma, fungsi ereksi, imunitas. Pria yang dengan libido rendah sering kekurangan vitamin D atau zinc. 3. Pemeriksaan tiroid. Gangguan tiroid dapat menyebabkan penurunan libido, cepat lelah, gangguan ereksi, perubahan mood. Tes TSH dan FT4 sangat membantu. 4. Pemeriksaan urin lengkap untuk mendeteksi infeksi saluran kencing, batu ginjal, peradangan prostat. Ini pemeriksaan sederhana, tetapi penting. Jika Anda mengalami salah satu dari berikut, ereksi tidak stabil selama lebih dari 2 minggu, performa menurun padahal sehat-sehat saja, jarang ereksi pagi, ejakulasi terasa berbeda atau nyeri, air mani sedikit atau berubah warna, urin menetes setelah kencing, sering BAK di malam hari, nyeri di pangkal penis atau panggul, Anda harus segera melakukan pemeriksaan seksual, bukan menunggu semakin parah. Ini bukan tanda kurang kuat, tetapi tanda tubuh sedang mengirim sinyal bahwa ada yang salah. Jadi kapan terakhir Anda cek kesehatan seksual Anda? Kalau jawabannya sudah lama atau belum pernah, maka sekarang adalah waktu yang tepat. Ingat, ereksi adalah cermin kesehatan pembuluh darah. Testosteron adalah fondasi vitalitas pria. Prostat adalah organ yang wajib dijaga sejak usia 40. Pemeriksaan dini mencegah komplikasi besar.
Menjaga kesehatan seksual bukan soal keperkasaan, tetapi soal kualitas hidup. Saya Dr. Indri, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya tentang kesehatan pria.